Hasil Kemenkumham Jambi minta petugas imigrasi lebih teliti mengisi dokumen pembuatan paspor. Di Kabupaten Muaro Jambi miliki 258 anak yang kekurangan gizi. BMKG Provinsi Jambi prediksi curah hujan akan meningkat dalam 2 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Minggu 28 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Omil Hayadi. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, seluruh petugas imigrasi Jambi diimbau untuk lebih teliti saat mewawancarai dan mengisi dokumen pembuatan paspor. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi pemalsuan data dokumen paspor saat warga Jambi berada di luar negeri. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Taulib, mengingatkan seluruh petugas imigrasi untuk lebih teliti saat melakukan wawancara dan pengisian dokumen pembuatan paspor. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi pemalsuan data dokumen paspor saat warga Jambi berada di luar negeri. Selain memastikan tujuan negara, petugas imigrasi juga diminta untuk menanyakan secara teliti maksud dan tujuan pemohon selama berada di luar negeri. Bahwa dalam proses pembuatan paspor memang harus betul-betul detail, ya prosedurnya harus ada dan memang itu wawancaranya harus lebih dalam gitu. Kan itu biasanya dari wawancaranya saja. Kalau wawancaranya banyak yang nggak benar, akhirnya hasilnya pasti nanti terjadi pemalsuan gitu. Sebelumnya, 30 warga negara Indonesia WNI diamankan di Malaysia terkait kasus judi online. Dari 30 WNI itu, 16 diantaranya merupakan warga Provinsi Jambi. Saat ini 30 WNI itu diamankan di Malaysia dan dititipkan di Rumah Perlindungan atau Safe House Penang dan Malaga. 30 WNI itu akan dihadirkan saat proses persidangan di Malaysia. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Dari informasi lainnya, saudara, pemenuhan gizi terhadap anak sangat penting dilakukan oleh para orang tua, sehingga anak dapat tumbuh dengan optimal. Pemenuhan gizi dapat dimulai sejak masih dalam kandungan hingga remaja. Pemenuhan gizi anak hingga saat ini masih menjadi problematika yang dihadapi oleh para orang tua. Para orang tua diminta tidak menganggap remeh terhadap kesehatan anak saat masih berusia dini. Kekurangan gizi terhadap anak akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kemampuan intelektual anak. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, hingga awal Mei tahun 2023, kasus kekurangan gizi terhadap anak masih tinggi mencapai 258 kasus. Berbagai dampak negatif dialami anak yang kekurangan gizi. Selain pertumbuhan secara fisik, kekurangan gizi pada anak juga dapat menyebabkan kematian. Dari ratusan kasus gizi buruk pada anak, terdapat 1 anak yang meninggal dunia karena kekurangan gizi. Ketika itu penyebabnya ada penyakit yang cukup berat, bisa menimbulkan kematian sampai kepada mungkin ada mudahnya terinfeksi karena dengan gizi yang buruk daya tahan tubuhnya rendah, sehingga ketika ada paparan kuman di lingkungan wilayah tempat tinggalnya, dia mudah sakit. Jika itu mudah sakit, sering sakit, jadi pasti akan pertumbuhan kecerdasan, pertumbuhan fisiknya akan terganggu. Berbagai upaya telah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi lakukan untuk mencegah gizi buruk pada anak. Di antaranya melakukan tes kesehatan terhadap remaja sebelum menikah, pemeriksaan secara rutin kepada ibu hamil, dan persalinan dianjurkan di fasilitas kesehatan. Untuk memenuhi gizi pada anak, masyarakat juga diminta untuk memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, dilanjutkan dengan memberikan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, serta imunisasi lengkap. Tak hanya itu, para tenaga kesehatan juga diharuskan untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan balita. Azab Abnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, BPS Provinsi Jambi mulai melakukan survei biaya hidup di Kabupaten Kerinci. Survei itu dilakukan karena Kabupaten Kerinci akan menjadi tambahan sampel penghitungan inflasi pada awal tahun 2024. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi telah memastikan Kabupaten Kerinci akan menjadi daerah tambahan perhitungan inflasi. BPS Provinsi Jambi saat ini tengah melakukan kajian dan survei biaya hidup SBH masyarakat Kerinci. Survei itu dilakukan untuk mengetahui komoditas yang kerap dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Perhitungan inflasi di wilayah baru akan dilihat dari pola konsumsi masyarakat. Perhitungan inflasi di Kabupaten Kerinci akan dimulai pada awal tahun 2024 karena survei SBH membutuhkan waktu selama 1 tahun. Fungsional Statistik Ahli Muda BPS Provinsi Jambi Dwi Jayanti mengatakan, dari 11 kabupaten kota, hanya ada 2 daerah yang menjadi perhitungan inflasi. 2 daerah perhitungan itu belum cukup untuk menggambarkan angka inflasi di Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi, kita tambah 1 kota SBH lagi, yaitu Kabupaten Kerinci. Selama proses 2023 ini masih melakukan proses penghitungan. Ya, kita masih membentuk yang namanya paket komoditas dan diagram timbang sebagai dasar penghitungan inflasinya nanti, Mas. Angka inflasinya sendiri mulai dihitung Januari 2024. Jadi mulai Januari 2024 nanti Kabupaten Kerinci sudah memiliki angka seperti Kota Jambi dan Muara Bungo setiap bulannya. Komoditi yang masuk dalam perhitungan inflasi di Kabupaten Kerinci sama dengan perhitungan di Kota Jambi, meliputi bahan pokok beras, cabai, bawang, dan sejumlah komoditi lainnya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BMKG Provinsi Jambi memprediksi curah hujan akan meningkat dalam 2 hari ke depan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin akan terjadi di sejumlah kabupaten kota seprovinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi dalam 2 hari ke depan, kabupaten kota di Provinsi Jambi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan yang terjadi juga disertai petir dan angin kencang. Tingginya curah hujan itu disebabkan masih masuknya peralihan musim penghujan ke musim kemarau di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Dari data terbaru yang dirilis BMKG, terdapat sejumlah wilayah yang diprediksi akan dilanda hujan. Beberapa di antaranya terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Merangin, Sarolangun, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Dengan potensi hujan yang masih meningkat ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, hingga potensi bencana alam lainnya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Meski diprediksi ombak di perairan laut pantai timur Provinsi Jambi dalam kategori tenang, BPBD Tanjung Jabung Barat imbau nelayan tetap waspada. Gunakan perlengkapan APD seperti pelampung untuk meminimalisasi kecelakaan yang menimbulkan korban. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Zulfikri mengatakan, dari perkiraan BMKG Provinsi Jambi, prediksi ombak di perairan wilayah Tanjung Jabung Barat masih dalam kategori tenang. Kendati demikian, pihak BPBD meminta nelayan yang beraktivitas di laut tetap melengkapi diri dengan APD seperti pelampung. Alat perlengkapan diri wajib tersedia di kapal pompong para nelayan. Pasalnya, nelayan beresiko tinggi terhadap ancaman gelombang tinggi ketika mencari hasil tangkapan laut. Untuk itu, para nelayan diharapkan tetap menggunakan pelampung ketika beraktivitas, sehingga ketika kapal tenggelam, nelayan bisa menyelamatkan diri. Imbauan ini juga ditunjukkan kepada para pengelola kapal angkutan barang dan orang. BPBD maupun tim Basarnas akan selalu menyiagakan personelnya untuk melakukan penyelamatan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cuaca panas ekstrim yang terjadi saat ini rawan terjadi karhutla dan krisis air bagi tanaman hortikultura, tapi justru menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan kering. Cuaca ekstrim saat ini menjadi berkah bagi pelaku usaha ikan kering di Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sinar matahari yang terik menghasilkan ikan kering yang lebih berkualitas. Waktu penjemuran pun hanya butuh 1 hari. Jika dibandingkan cuaca sebelumnya, bisa memakan waktu hingga 3 hari. Seorang pelaku usaha murni mengatakan, dampak dari cuaca ekstrim hasil produksi meningkat sekitar 5%. Namun di sisi lain sulit mendapatkan persediaan bahan baku ikan. Sementara itu dari beragam jenis ikan yang diolah, ikan layang yang paling banyak diburu konsumen. Karena harga jual cukup terjangkau. Untuk harga ikan kering rata-rata di kisaran angka Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Kalau panas, cuaca panas bagus hasilnya. Bagus ya, super ya? Iya, super. Kisaran berapa saat ini, Bu? Yang itu ikan duri Rp24.000 per kilo. Per kilo ya? Iya. Itu yang kering ya? Yang kering. Yang kering ya? Yang paling mahal berapa? Yang itulah yang, kalau yang jenis ikan asin Rp24.000 itulah yang paling mahal. Kalau ikan tawar, ikan bulu ayam lebih mahal lagi. Berapa tuh bisa? Rp50.000 ke sekitar Rp50.000, Rp55.000 per kilogram. Sementara itu, kendala yang dihadapi para pelaku usaha ikan kering yakni kekurangan lantai penjemuran ikan. Para pelaku usaha berharap ada perhatian dari pemerintah. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya KPU Kabupaten Muaro Jambi masih melakukan verifikasi dokumen syarat bacalek. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, akhirnya KPU Muaro Jambi dapat melakukan verifikasi dokumen syarat bacalek yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Ada 4 tim yang disiagakan KPU untuk memastikan kelengkapan syarat bacalek. Hampir 2 pekan tidak bisa melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif, akhirnya kini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan verifikasi berkas para bacalek. Berdasarkan PKPU nomor 10 tahun 2023, masa verifikasi sudah dibuka sejak 15 Mei lalu sampai dengan 23 Juni 2023. Untuk mengecek keabsahan data dan kebenaran dokumen persyaratan bacalek, mulai dari ijazah, surat keterangan kesehatan, SKCK, dan lainnya. Bagi bacalek yang belum memenuhi persyaratan, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Setelah masa perbaikan dilanjutkan dengan verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Kemudian pihak KPU akan mengumumkan daftar calon sementara pada 6 Agustus sampai 23 September 2023. Yang paling banyak kami temukan sementara yang masih belum sesuai atau belum lengkap yaitu dokumen surat keterangan kesehatan, kemudian pengadilan, dan juga ada beberapa yang masih mengupload foto KTP ataupun dokumen KTP yang masih KTP orang lain. Pada tahapan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon legislatif, KPU Muaro Jambi mensiagakan 4 tim pemeriksaan berkas bacalek. 1 tim terdiri dari 2 petugas yang akan memastikan keabsahan data. Pihak KPU berharap para penghubung dari partai politik dapat mengunduh sistem informasi pencalonan. Pasalnya, pengumuman terkait ketidaklengkapan berkas akan diumumkan di aplikasi Silon. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Sarolangun menyiagakan petugas pengawas berkas bacalek di KPU Sarolangun. Petugas pengawas akan melakukan pengawasan melekat dalam proses verifikasi berkas bacalek dari 16 partai politik. Bawaslu Sarolangun melakukan pengawasan melekat kepada KPU Sarolangun selama masa tahapan verifikasi berkas bacalek berlangsung. Bawaslu Sarolangun mengingatkan KPU agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi 459 berkas bacalek yang diajukan 16 partai politik. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun, Mudrika, mengatakan, pengawasan melekat dan menyiagakan petugas di KPU Sarolangun bertujuan
agar proses verifikasi berlangsung sesuai aturan. Tak hanya itu, dalam proses administrasi juga akan terlihat kelengkapan berkas bacalek yang pernah menjalani hukuman pidana atau tidak melampirkan surat dari pengadilan, termasuk ijazah para bacalek. Bawaslu dalam mempersiapkan pengawasan untuk melakukan verifikasi berkas-berkas bakal calon Dewan Salon ini, terutama terkait dengan ijazah. Nah, ini nanti ketika ditemukan ijazah yang mungkin diragukan atau gimana terkait dengan keabsahannya, maka Bawaslu akan turun ke tempat pendidikan mereka seperti sekolah, SMA, dan perguruan tinggi. Upaya pengawasan secara ketat dan melekat ini dengan memperkuat pencegahan hingga memperkuat partisipasi masyarakat. Pengawasan verifikasi berkas bertujuan agar dapat meminimalisasi kesalahan sebelum bacalek ditetapkan sebagai daftar calon tetap. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengajukan penambahan kuota P3K ke pemerintah pusat. Pengajuan penambahan sekitar 300 formasi dari pengajuan awal yang hanya 700 formasi untuk tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi menambah pengajuan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Dari 700 formasi yang diusulkan, pemerintah Provinsi Jambi kembali mengusulkan 300 formasi ke pemerintah pusat. Penambahan kuota formasi P3K tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Jambi. Pada tahun 2023 ini, pemerintah provinsi membuka 1.000 formasi P3K. Dari formasi yang diusulkan tersebut, diprioritaskan untuk tenaga guru sebanyak 70%. Pasalnya, Provinsi Jambi masih sangat kekurangan guru. Sisanya 25% untuk tenaga kesehatan dan 5% untuk tenaga teknis. Saat ini pemerintah provinsi masih memasukkan data dan jumlah formasi di sistem Menpan RB terkait usulan P3K. Selanjutnya akan ditandatangani Gubernur Jambi dan diserahkan ke kementerian. Tahun ini kan kami mengusulkan 700 ya. Tuh, kemudian ada tambahan lagi untuk pada pencapaian di posisi 1000. Sebetulnya kalau saya koordinasi dengan koordinasi dengan BPKPD itu 2000 kita cukup. Artinya untuk 2000 P3K kita cukup karena nanti ketika dia sudah menjadi P3K yang pembiayaannya kan ada pada pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan P3K tahun 2022 kemarin cenderung lebih sedikit dari tahun 2023 ini. Dari 150 formasi yang diusulkan, hanya 140 formasi yang disetujui oleh pemerintah pusat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. PJ Bupati Muaro Jambi tegur Kepala OPD yang belum mengoptimalkan memanfaatkan anggaran APBD pada triwulan 1. Bahyuni memastikan akan memberikan sanksi tegas bagi Kepala OPD yang tidak mencapai target pada triwulan kedua. PJ Bupati Muaro Jambi Bakyuni Deliansyah keluhkan lambatnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD pada triwulan 1 tahun 2023. PJ Bupati meminta semua kepala organisasi perangkat daerah untuk fokus mengimplementasikan serapan anggaran pada program yang sudah ada. PJ Bupati Bakyuni Deliansyah mengatakan ada 17 OPD yang masih di bawah 15% serapan anggaran pada triwulan pertama. Serapan ini jauh dari target yang telah disepakati bersama, yakni di angka 25%. PJ Bupati memastikan bagi OPD yang tidak mencapai target pada triwulan kedua akan diberikan sanksi tegas. Para OPD diwajibkan pada triwulan kedua serapan anggaran di atas 50%. Ya, hijau, posisi aman, kuning mendekati, merah di bawah. Yang merah tadi saya sama Pak Sekda membuat pernyataan dengan Kepala OPD untuk bisa mengejar ketinggalan. Untuk mencapai target yang telah disepakati bersama, PJ Bupati meminta OPD yang masih rendah serapan untuk berkoordinasi dengan Asisten 2 dan Kabag Pembangunan guna mengetahui secara pasti kendala yang dihadapi para OPD. PJ Bupati juga akan melakukan rapat internal dengan masing-masing OPD. Menurut Bakyuni, tingginya realisasi anggaran tentu berdampak besar dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi. Azza Abnan, TVRI Jambi melaporkan.
Proyek perbaikan infrastruktur konektivitas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih dalam proses tender. Untuk sementara, perbaikan ruas jalan tersebut dilakukan secara tanggap bencana. Warga Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sekitarnya mengaku senang. Ruas jalan penghubung Kecamatan Mendahara dengan Kecamatan Geragai kini diperbaiki dengan skema pemerataan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung gerak cepat melakukan perbaikan di sejumlah titik jalan yang rusak setelah mendapat keluhan dari masyarakat. Sementara waktu, perbaikan ruas jalan ini masih menggunakan dana tanggap darurat dari bidang alkal Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tetapi untuk perbaikan ruas jalan tersebut akan mendapat kucuran dana dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang konektivitas jalan. Seorang pengguna jalan terus disalam berharap perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah kabupaten bisa segera selesai, karena ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya akses warga melakukan aktivitas, baik angkutan orang dan hasil bumi. Selama ini Rudi mengaku hampir setiap hari ia terjebak macet di jalan yang rusak tersebut. Apalagi jika hujan turun, jalan menjadi becek dan banyak genangan air serta kerap kali tidak bisa dilalui. Alhamdulillah kami lihat sangat perbaikan jalan ini sangat membantu kami. Menjelang dengar kabarnya ada bantuan dari pusat. Di situ kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati selaku pimpinan daerah yang sudah tanggap dengan permasalahan jalan kami ini. Semoga secepatnya bisa segera diperbaiki. Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pekerjaan jalan yang akan ditangani pemerintah pusat sekitar 9 km menelan biaya sebesar 46,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelaksanaannya dimulai pada Juli 2023. Cliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri fun walk yang diadakan oleh Perbarindo Jambi. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen advertorial sesaat lagi. Saudara tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri fun walk yang diselenggarakan oleh Perbarindo Jambi. Fun walk itu digelar dalam rangka menyambut Hari BPR dan BPRS Nasional tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri fun walk yang diselenggarakan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo Jambi. Fun walk itu digelar dalam rangka memperingati Hari Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR-BPRS Nasional tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan sektor perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah. BPR dan BPRS yang saat ini bertransformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah menjadi lembaga perbankan yang mampu membantu pemerintah dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Adanya BPR dan BPRS di tengah dominasi bank umum sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi sektoral sebagai penyokong pertumbuhan dan laju perekonomian daerah. Permasalahan utama yang dihadapi usaha mikro kecil menengah adalah persoalan permodalan serta sulitnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan. Hadirnya BPR dan BPRS dengan segala kemudahannya akan sangat membantu UMKM untuk berkembang. Al-Haris mendorong Perbarindo Jambi dapat terus berkontribusi positif dalam mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan yang berdikari, kuat, dan sehat. Kami dengan Kepala OJK dan Bank Indonesia, juga dari pimpinan daripada perbankan di Jambi dan dari BPR BPRS hadir pada hari ini. Kita dalam rangka ulang tahun BPR BPRS yang keempat 2023 ini.
Ada perubahan luar biasa dari BPR yang selama ini mereka bicara dengan bank kredit, sekarang berubah jadi bank perekonomian. Artinya mereka lebih luas lagi dalam melayani nasabah tentunya. Dan saya percaya menunya pun makin banyak ke depan. Nah, oleh karena itu kita dukung, kita support bahwa dengan hadirnya mereka juga ikut menyumbangkan ya perkembangan ekonomi di Jambi ini. Al-Haris berharap peringatan Hari BPR dan BPRS Nasional ke-4 tahun mampu menciptakan lembaga-lembaga keuangan rakyat yang dapat mendukung percepatan pemajuan Provinsi Jambi. Randy Arta Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Fun Walk yang digelar Perbarindo Jambi dalam menyambut Hari BPR dan BPRS Nasional ke-4 tahun 2023 ini juga turut mengundang partisipasi masyarakat. Jalan santai yang menempuh jarak 2,8 km itu mengusung tema Tumbuh Lebih Kuat, Transformasi Lebih Cepat. Memperingati Hari Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR BPRS Nasional ke-4 tahun 2023, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo Jambi menggelar Fun Walk bersama masyarakat. Ketua Dewan Pengurus Daerah Perbarindo Jambi, PH Surungan Amanik mengatakan, jalan santai ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Provinsi Jambi, jalan santai yang digelar pada Minggu pagi menempuh jarak 2,8 km. Jalan santai yang dimulai dan berakhir di kantor Gubernur Jambi ini bertujuan untuk memperkenalkan nama baru BPR dan BPRS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalam undang-undang baru ini, bank yang sebelumnya dikenal dengan nama Bank Perkreditan Rakyat serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Perubahan nama itu bertujuan untuk lebih mendekatkan BPR dan BPRS dengan masyarakat. Selama ini, Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah hanya identik dengan penyaluran kredit, meski memiliki produk-produk keuangan lainnya. Melalui perubahan nama itu diharapkan mampu memudahkan masyarakat maupun usaha mikro kecil dan menengah untuk menikmati berbagai penyediaan layanan keuangan yang dibutuhkan. Salah satu untuk menyampaikan bahwa pergantian nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Jadi BPR itu dulu singkatannya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Indonesia. Jalan santai yang mengusung tema Tumbuh Lebih Kuat, Transformasi Lebih Cepat ini turut dihadiri Gubernur Al-Haris. Randy Arta Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana meresmikan Pondok Wisata Bakung di Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi. Maulana berharap pondok wisata itu dapat menjadi destinasi wisata yang mendukung visi misi pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi, Maulana menghadiri dan meresmikan Pondok Wisata Bakung di Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi pada Sabtu kemarin. Pemerintah Kota Jambi sangat mendukung objek wisata di kawasan Talang Bakung karena kehadiran Pondok Wisata Bakung akan membantu visi misi pemerintah Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, kehadiran Pondok Wisata Bakung akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi akan terus mengembangkan potensi kelurahan menjadi wisata daerah, salah satunya melalui kampung bersih, aman, dan pintar atau bantar. Hadir sebagai pemerintah Kota Jambi itu sangat mendukung kegiatan ini karena ini membantu visi misi kami di mana tahun ini kita ingin mengembangkan desa wisata daerah Kota Jambi ini. Makanya muncul banyak kampung-kampung wisata dari kampung bantar kita dorong menjadi kampung wisata. Nah, dengan adanya provinsi 2 ini, kampung resort ini, maka RT 23 secara otomatis bisa didorong menjadi kampung wisata. Berkolaborasi secara bersama-sama dengan seluruh masyarakat di sini. Para pengunjungnya bisa menggunakan juga produk-produk UMKM lokal di sini sehingga berdaya tenaga kerjanya bisa masyarakat di sekitar ini kebutuhannya sesuai. Oleh karena itu, pada yang ada di saya mengucapkan selamat, mudah-mudahan kampung resortnya bisa berkembang, kamarnya nambah terus, mungkin lahannya bisa lebih luas, ya, sehingga Kota Jambi juga mendapatkan income, pendapatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kerja. Maulana berharap Pondok Wisata Bakung dapat terus berkembang dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jambi.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Merangin Masyuri meluncurkan film Seperti Mentari, produksi SD Negeri 282 Merangin. Masyuri mengapresiasi film karya SD tersebut karena film ini merupakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Bupati Masyuri meluncurkan film Seperti Mentari pada acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 282 Merangin. Tak hanya diproduseri oleh siswa-siswi SD Negeri 282, film itu juga dibintangi siswa-siswi SD Negeri 282. Bupati Merangin Masyuri mengapresiasi inovasi dan kreativitas pihak sekolah, karena film itu merupakan wujud implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan kurikulum yang dibuat sederhana dan fleksibel, sehingga pembelajaran akan lebih mendalam. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kurikulum Merdeka Belajar diharapkan mampu mengembangkan kompetensi para peserta didik. Tentu kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Merangin ini sangat mengapresiasi. Ini semua berkat adanya kurikulum Merdeka Belajar. Ini sehingga anak-anak kita sekolah mampu berinovasi, mampu berkreasi, menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak itu. Pada kegiatan itu, Masyuri juga memuji meja yang terbuat dari botol bekas. Masyuri minta inovasi yang telah dibuat terus dikembangkan, sehingga dapat menjadi tauladan bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Hadir dalam acara wisuda tahfiz angkatan kelima, Bupati Merangin Masyuri meminta kepada wisudawan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh mengimplementasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Merangin Masyuri menghadiri wisudawan tahfiz angkatan kelima Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Sattar Saleh di Desa Renah Medan, Kecamatan Renah, Pembarap. Dalam kesempatan itu, Bupati meminta para wisudawan mengimplementasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para wisudawan harus bersyukur karena telah mendapat pendidikan di pondok pesantren. Dengan dibekali akhlakul karimah, diharapkan para alumni Ponpes Kiai Haji Abdul Sattar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan terbentuk kesantunan dan kesolihan individu. Karena menanamkan akhlakul karimah kepada anak sejak dini merupakan kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dalam rangka wisuda untuk tahfiz dan hafizah, yaitu untuk mulai dari 1 juz sampai 20 juz. Alhamdulillah ya, tentu harapan kita selalu pemerintah terus mendorong pada seluruh santri dan santriwati, pada masyarakat Kabupaten Merangin itu dapat menyekolahkan anaknya ke pondok, karena ini adalah merupakan bekal untuk membangun masa depan negeri kita. Kita sudah dibekali dengan akhlakul karimah, insya Allah negeri ini akan terbangun dengan baik dan maju. Masyuri juga menyampaikan anak-anak penghafal Al-Quran akan menjadikan suatu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri juga diharapkan tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW agar menuntut ilmu sepanjang hayat. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Jemaah calon haji asal Kabupaten Muaro Jambi akan ikuti manasik haji pada tanggal 30 Mei 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Liputan Haji. Saudara, bimbingan manasik haji penting dilakukan sebelum para jemaah calon haji diberangkatkan ke Tanah Suci. Di Kabupaten Muaro Jambi, kantor Kemenak telah menjadwalkan manasik haji bagi para JCH agar mereka mengetahui tata cara pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah, 147 JCH asal Kabupaten Muaro Jambi terlebih dahulu akan mengikuti bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji penting dilakukan agar para jamaah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Di Kabupaten Muaro Jambi, kantor Kemenak telah menjadwalkan manasik haji bagi para JCH, yakni pada 30 Mei mendatang. Manasik haji itu rencananya akan diisi pemateri dari Kakanwil Kemenak Provinsi dan MUI. Tak hanya persiapan mental dan fisik, pemateri juga akan menyampaikan materi tata cara pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Kakan Kemenak Muaro Jambi, Buhri, mengimbau para JCH dapat menghadiri manasik haji yang digelar di kantor Kemenak Muaro Jambi. Buhri menambahkan, selain mempersiapkan mental dan memberikan pengetahuan tentang rangkaian ibadah haji, para calon tamu Allah ini juga rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Azam Afnam, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh jemaah calon haji asal Kabupaten Sarolangun, Saudara. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini, selain menjaga pola makan, JCH juga aktif berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah membutuhkan ketahanan fisik yang sehat dan prima. Padatnya aktivitas ibadah haji mengharuskan para CJH menjaga kesehatan jasmani jelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Di Kabupaten Sarolangun, untuk mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat, para CJH mulai rutin melakukan latihan fisik dengan rutin berolahraga ringan dan menjaga pola makan. Salah seorang CJH Kabupaten Sarolangun, Asrul, mengatakan, berdasarkan informasi yang ia lihat dari berbagai media massa, saat puncak ibadah haji, kondisi alam dan suhu di Arab Saudi mencapai 50 derajat Celcius. Tingginya suhu udara itu tentu harus diiringi dengan kebugaran tubuh. Banyaklah persiapan kesehatan kita nak disiapkan. Peralatannya nak disiapkan. Ada riwayat penyakit tak? Oh, sekarang belum ada. Pokoknya dicek dulu hari itu kan. Kan hari itu aku cek kesehatan kan. Yeah. Yang selamanya kan belum ada kan. Udah berapa lama gitu? Keberangkatan 12 tahun. Asrul yang mendaftar keberangkatan haji sejak tahun 2011 itu optimis kesehatan fisik dan kebugaran jasmaninya tetap terjaga hingga kembali ke tanah air. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemondokan jemaah calon haji Provinsi Jambi di Asrama Haji akan dimulai pada 4 Juni mendatang. Kelompok terbang perdana akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 5 Juni 2023. Berdasarkan jadwal pemberangkatan dan pemulangan CJH yang disusun Kementerian Agama Republik Indonesia, kelompok terbang perdana asal Provinsi Jambi mulai berangkat ke Tanah Suci pada 5 Juni 2023. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan, pemberangkatan CJH akan dimulai dengan melaksanakan one-stop service pada 1 hari sebelum pemberangkatan, yakni pada tanggal 4 Juni 2023. CJH embarkasi haji antara Provinsi Jambi yang masuk dalam kloter 17 Batam akan menjadi jamaah perdana yang masuk ke asrama haji sebelum diberangkatkan. Setelah kloter 17 selesai, kloter 18 hingga 24 secara bergantian masuk ke asrama haji sebelum diberangkatkan. Total ada 8 kloter yang akan mengikuti proses one-stop service sebelum pemberangkatan. Wahyudi menambahkan, untuk kloter 17 hingga 22 akan memberangkatkan 374 CJH termasuk petugas haji. Sementara kloter 23 akan memberangkatkan 372 CJH, kloter 24 akan memberangkatkan 338 CJH termasuk petugas haji. Pada musim haji tahun 2023, setiap CJH akan mendapatkan pembagian living cost atau biaya hidup selama di Mekah mencapai Rp3.030.000 atau Rp750. Masing-masing kloter berisi 374 orang. Kloter 1 itu akan berangkat, dan ini jadwal penerbangan Saudi itu sangat fluktuatif. Tidak sama dengan penerbangan yang sebelumnya standar jam 4 subuh. Sekarang bervariasi, ada pagi, ada siang, ada malam. Sehingga kita sudah susun jadwal.
Teknisnya adalah jamaah masuk ke asrama haji Kota Baru Jambi. Di aula nanti akan dilakukan layanan one stop service. Pada penyelenggaraan musim haji tahun 2023, seluruh CJH Provinsi Jambi akan menempati pemondokan di Sisa yang jaraknya mencapai sekitar 3 km dari Masjidil Haram. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi lain, saudara, angkutan batubara kembali dihentikan oleh Dirlantas Polda Jambi sejak 25 Mei 2023 dengan batas waktu yang belum ditentukan. Ini dikarenakan masih ditemukan sebagian besar angkutan batubara yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan informasi selengkapnya akan langsung dilaporkan oleh Anastasia Laga. Halo Anastasia, silakan dengan laporan Anda. Dapat kami laporkan bahwa terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 yang lalu, aktivitas operasional angkutan batubara di Provinsi Jambi kembali dihentikan. Terpantau hingga saat ini, saudara, angkutan truk batubara masih dilarang untuk beraktivitas di jalan lintas Sumatera. Penghentian ini disebabkan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh oknum sopir truk batubara, seperti melanggar jam operasional angkutan batubara, melanggar jumlah tonase muatan, dan juga parkir di bahu jalan. Berbagai pelanggaran ini memicu kerusakan jalan dan juga kemacetan lalu lintas yang sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain itu juga, saudara, terkait dengan jumlah tonase angkutan batubara, pada awalnya ditetapkan sebuah angkutan batubara hanya boleh memuat sebanyak 11,5 ton saja. Sehingga jika ditemukan angkutan batubara yang memiliki muatan lebih dari 11,5 ton akan mendapatkan sanksi tilang dan juga akan diamankan sebagai barang bukti. Dan juga, saudara, hingga saat ini masih belum diketahui batas waktu masa pemberlakuan penghentian ini. Dan pihak polisi pun menegaskan sanksi kepada angkutan truk batubara yang masih melanggar aturan pemberhentian ini. Dan jika perusahaan ataupun sopir truk batubara, maksud kami, dapat menaati aturan, maka akan diperbolehkan untuk beraktivitas kembali. Demikian, saudara, kembali ke studio. Laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, berbagai persiapan terus dilakukan KONI Batanghari jelang Porprov Jambi pada Juni mendatang. Sebanyak 480 atlet dari 35 cabur saat ini tengah menjalani pelatihan daerah secara rutin. Jelang Porprov Jambi yang akan digelar Juni mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan KONI Batanghari. Saat ini, 480 atlet dari 35 cabur tengah menjalani pelatihan daerah secara rutin. KONI Batanghari menargetkan cabur bela diri mampu mendulang medali seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua KONI Batanghari Tandri Saputra mengatakan, setiap porsi latihan selama pelatda dipercayakan sepenuhnya kepada pelatih maupun ofisial masing-masing cabur. KONI Batanghari telah memastikan seluruh atlet yang akan berlaga pada ajang Porprov tahun 2023 merupakan putra-putri asli daerah. Persiapan Porprov nanti kita sudah melakukan TC. Seperti yang teman-teman ketahui, kemarin kita ada launching TC, yaitu mulai awal dari pembukaan TC-nya. Artinya atlet kita buat program TC selama menjelang hari H untuk Porprov di Jambi. Dengan persiapan yang telah dilakukan sejak 2 tahun terakhir, KONI Batanghari optimis mampu masuk 2 besar perolehan medali terbanyak pada ajang Porprov yang akan digelar di Kota Jambi. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Kota Kuala Tungkal memiliki lokasi ekowisata mangrove yang menjadi andalan dan mampu menarik minat wisatawan lokal maupun regional. Salah satu lokasi ekowisata mangrove di Kota Kuala Tungkal yakni Pangkalan Babu, Desa Tungkal 1. Kawasan ekowisata mangrove khas Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di Pangkal Babu, Desa Tungkal 1 memiliki keindahan alam, hutan bakau, dan laut pesisir pantai timur Provinsi Jambi kini banyak dikunjungi masyarakat. Wisata mangrove Pangkal Babu menyuguhkan panorama alam dengan beragam habitat hewan, seperti kepiting, ikan cepakul, dan beragam jenis burung bangau dan camar.
Untuk memudahkan pengunjung mengelilingi hutan mangrove, pengelola objek wisata telah membuat fasilitas jembatan pedestrian. Kita mendukung untuk kegiatan Pokdaro di sini, terutama untuk kepariwisata di Pangkal Babu. Kita dari dana desa kita sudah bangun kemarin juga jalan itu sekitar hampir 1 km untuk akses ke sini. Terus juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan masyarakat di sini, terutama kegiatan keagamaan. Di kawasan hutan mangrove atau bakau juga dibangun menara pandang yang dapat melihat keindahan hutan mangrove dari atas. Hutan mangrove di Pangkal Babu berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Untuk harga tiket masuk, pengunjung cukup membayar hanya Rp5.000. Sangat berkembangnya, terutama mempermudahkan jalur kami berkomunikasi dengan taman luar, ibaratnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendadak di kepemudaan kepanitiaan, kami mudah mencapai akses ke kota gitu. Kalau dulu Pak sulit, karena jalannya masih kurang bagus. Untuk mencapai lokasi ekowisata mangrove Pangkal Babu dapat melalui jalur darat menggunakan roda 2 dengan jarak tempuh sekitar 20 hingga 30 menit dari pusat kota Kuala Tungkal. Sedangkan untuk jalur laut, pengunjung dapat menggunakan pompong atau kapal wisata dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Didi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, destinasi wisata Danau Tangkas terus dipadati pengunjung. Pengunjung yang datang kebanyakan masyarakat yang berlibur bersama keluarga. Kabupaten Muaro Jambi memiliki tempat wisata yang menarik untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Salah satunya Danau Tangkas yang berada di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan. Tempat wisata ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat karena harga tiket yang terjangkau dan banyak tempat bermain, serta dilengkapi pemandangan yang indah di kawasan danau. Di sini masyarakat dapat menaiki perahu speedboat untuk mengelilingi luasnya Danau Tangkas. Salah seorang pengunjung, Samsul Bahri, mengatakan setiap tahun dirinya bersama keluarga selalu berkunjung ke Danau Tangkas untuk berwisata. Yang pasti panoramanya sangat bagus ya, di tengah-tengah Danau Tangkasnya ada pulau. Nah, kemudian nama pulaunya Pulau Tepus. Kemudian di sini banyak destinasi juga, ada pondok pohon, rumah pohon ya. Kemudian ada juga jembatan gantung yang menarik sekali. Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Lanjut Edi Sugito mengatakan, Danau Tangkas merupakan tempat wisata yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Kehadiran masyarakat yang mengunjungi Danau Tangkas tentu dapat meningkatkan penghasilan bagi desa setempat. Jadi mulai dari pembentukan dari awal bersama pemerintah desa, bersama masyarakat, kita sama-sama sepakat untuk membuat BUMDes untuk mengelola kawasan perairan danau yang ada di ujung desa kita, Pak. Sementara untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung, pemerintah bersama masyarakat setempat terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang berkunjung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan lepas keberangkatan 355 jemaah calon haji kelompok terbang pertama asal Oku Timur ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, kita ke Provinsi Sumatera Selatan, di mana Gubernur Sumsel Herman Deru melepas keberangkatan 355 jamaah calon haji kelompok terbang pertama asal Oku Timur. Herman Deru meminta agar para jamaah calon haji menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kloter pertama hingga pada kloter terakhir Calon jemaah haji asal Sumatera Selatan kelompok terbang pertama asal Oku Timur diberangkatkan ke Arab Saudi pada pukul 10 pagi tadi menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dari Bandara SMB 2 Palembang. Keberangkatan calon jemaah haji kelompok terbang pertama dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Herman Deru meminta agar calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan. Apalagi pada musim haji tahun ini, mayoritas jemaah
berasal dari kalangan lanjut usia. Ada petugas kesehatan, ada petugas pembimbing ibadahnya, itu tidak akan pernah cukup. Maka harapan saya yang punya ilmu kesehatan nakes yang ada di dalam kelompok ini, kloter ini, yang punya ilmu agamanya bisa ditularkan saja. Contoh barangnya misalnya yang tidak ditunjuk sebagai petugas khusus, tapi tolong diberikan bimbingan Pak. Yang begitu juga yang muda-muda, karena rata-rata ini perdana. Jadi tolong kegotong royongannya kita tunjukkan sebagai warga Sumsel di sana. Herman Deru juga meminta agar calon jemaah haji yang usianya lebih muda dapat membantu jemaah lansia di Tanah Suci Mekah. Selain untuk meningkatkan kegotong royongan, juga dapat meringankan pekerjaan petugas haji maupun tim kesehatan karena mereka tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa bantuan jemaah. Andi Muhammad Said, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Ikan di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung naik Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga ikan itu disebabkan berkurangnya pasokan dari pengepul. Kurangnya pasokan dari pengepul membuat harga ikan di Pasar Simpang Pematang Mesuji naik rata-rata Rp5.000 per kilogram. Seorang pedagang ikan, Nur Hayati, mengatakan kenaikan harga ikan terjadi sejak 2 pekan terakhir dan tidak hanya terjadi pada ikan laut namun juga ikan air tawar. Ikan nila misalnya yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan ikan patin dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada beberapa komoditas ikan laut. Para pedagang berharap pasokan ikan dapat kembali stabil sehingga harga ikan kembali normal dan mereka tidak mengeluarkan modal yang lebih besar untuk mendapatkan pasokan ikan dari pengepul. 35. Sebelumnya berapa tuh? Sebelumnya 30. Naikannya 5.000. Selain inilah? Patin 25, biasanya 20, ini 25. Bawalnya biasa 23, ini 28. 28. Nah, bandernya biasa 18, ini 223. Tanjannya biasanya 20, ini 24. Dengan dampak kenaikan? Malah ini kenaikan. Kalau harapan ya kita kalau bisa ya diturunin lah. Diturunin ya. Kasihan sama yang petani, penghasil petani kan kurang. Jadi masa semua ini naik, ya kasihan lah sama yang pembelinya. Bu, dengan adanya ikan naik ini, harga kayak naik ini, Ibu penjual sendiri merasa kecewa nggak sih, Bu? Ya merasa kecewa juga. Agustinus Raharja, TVRI Lampung melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Omel Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.